Gimana sih cara menghadapi suami yang suka marah-marah? Suami yang suka marah-marah, gimana cara menghadapinya? Tapi kadang juga sih ada yang istri suka marah-marah. Gimana suami menghadapinya? Ya, artinya begini teman-teman sekalian ya, marah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik suami maupun istri. Marah itu bagian daripada emosi dasar manusia yang sebenarnya marah itu boleh, tetapi penting untuk dikelola kemarahan itu supaya tidak menjadi agresif. Karena sebenarnya seseorang marah itu adalah bagian daripada hak seseorang. Karena biasanya orang marah itu karena apa? Misalnya ada hak-hak yang terlanggar, ada karena nilai atau prinsip kesepakatan bersama yang dilanggar. Tapi ada juga sih yang seorang tuh marah karena kebutuhan emosionalnya nggak terpenuhi gitu, sehingga dia meluapkan ya kemarahan itu dengan kata-kata yang tidak sopan ataupun juga dengan perilaku-perilaku yang agresif. Seseorang kalau sedang marah itu biasanya detak jantung tidak teratur begitu, lalu mungkin ada reaksi-reaksi fisik ya, tekanan darah naik, lalu misalnya juga adrenalin membanjiri tubuh kita. Inilah sebabnya sering sekali orang yang dalam kondisi marah, dia itu tidak bisa berpikir jernih. Ada loh seseorang karena sedang marah, dia kemudian menulis status, lalu kemudian dia bisa dilaporkan karena status itu, padahal dia sedang marah. Jadi karena ada situasi fisik dan psikologis yang begitu, maka tolong hindari, jangan menuliskan status atau pasang status saat kita sedang marah. Karena ketika sedang marah, pikiran cerdas kita, pikiran bijaksana yang ada pada diri kita itu mengalami hambatan. Jadi otak yang digunakan untuk berpikir logis itu dikalahkan oleh otak yang mengatur emosi. Itu kalau kita sedang marah ya. Nah, karena itu banyak sekali kalau kita marah itu tenaga-tenaga yang kita gunakan ya di dalam kemarahan itu. Beda ya antara marah dan perilaku agresif. Jadi kalau marah adalah perasaan yang manusiawi dan itu valid, tetapi kalau agresif itu tindakan yang merusak, entah memukul, berteriak, ngomong kata-kata kasar misalnya. Nah, yang itu sebagai pelampiasan daripada marah kita. Jadi kita tidak dianjurkan untuk menghilangkan marah, tapi yang dianjurkan adalah bagaimana memisahkan antara perasaan marah dengan perilaku yang agresif. Di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya ada di dalam surat Ali Imran ayat 134, dikatakan ada 3 ciri orang bertakwa. Di antaranya adalah mereka yang mampu menahan, mengelola kemurkaan atau kemarahannya. Sehingga ini adalah masuk kategori orang yang bertakwa ya. Kita ingat ada satu hadis ya, bahwa di hari akhir itu ada orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bukan karena dia hilang harta atau tidak punya harta, tapi seseorang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang membawa pahala, puasa, sholat, zikirnya, tapi dia juga membawa dosa karena telah mencaci maki terhadap orang lain. Jangan sampai karena rasa marah kita dilanjutkan pada perilaku agresif yang kemudian keluar kata-kata yang kotor sehingga bisa mencaci maki orang lain, yang kemudian kita menjadikan orang yang bangkrut di akhirat. Kenapa bangkrut? Karena pahala sholat, puasa, zikir ketika dibayarkan untuk menebus kesalahan kita terhadap caci maki yang kita lakukan itu habis. Bahkan ketika itu tidak mampu untuk membayarkan semuanya, dosa-dosa yang kita caci maki itu malah kemudian tertimpakan kepada orang yang mencaci maki, sehingga dia benar-benar dalam keadaan bangkrut di akhirat nanti. Sehingga penting dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan ya, hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama, termasuk di dalam mengelola marah ini. Nah, ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Ada seni di dalam marah ya, untuk mengelola kemarahan itu. Yang pertama adalah mengubah kata-kata dari you message menjadi I message. Jadi tolong dihindari kalau sudah marah, kamu itu sudah dikasih tahu nggak paham, ayah itu sudah dikasih tahu kalau habis makan cuci piring sendiri misalnya, ibu itu sudah dikasih tahu kalau harus rapi misalnya. Tolong hindari kata-kata you message
yang kemudian menyerang secara pribadi. Karena yang sedang kita tidak setuju itu adalah perilakunya, bukan seseorangnya. Nah, gimana nih cara mengubah dari you message menjadi I message? Mengganti 4 hal ya. Jadi caranya begini. Saat, yaitu kejadiannya apa, lalu kemudian rasa, apa yang kita rasakan, kemudian dampak, lalu harapannya. Ya, misalnya nih ya, ini contohnya dari you message jadi I message dalam urusan pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri. Misalnya begini nih ya, Mas, aku perhatikan akhir-akhir ini saat kita sama-sama pulang kerja, kamu langsung istirahat. Ini fakta. Aku merasa kewalahan kalau harus melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Ini rasa. Dampaknya ya saya capek. Karena itu kita berdua, harapan saya sama-sama bekerja. Aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan urusan-urusan pekerjaan. Jadi teknis untuk mengelola marah atau seni mengelola marah tadi pertama dari you message menjadi I message. Yang kedua adalah tabayun, klarifikasi dulu tentang apa yang saya rasakan. Jangan sampai kita langsung marah tapi sebenarnya itu berdasarkan asumsi. Ya kan? Kemudian juga yang ketiga itu bisa melakukan perubahan posisi. Dari duduk kemudian jadi berdiri atau mungkin pergi kemana begitu ya, merubah posisi. Karena dengan merubah posisi otak kita akan mulai mencoba untuk mengalihkan ke yang lain. Lalu juga wudhu ya, ini yang sering kita dengar bahwa kalau kita sedang marah kita dianjurkan wudhu karena tadi ya otot-otot yang ada pada tubuh kita yang sedang tegang, detak jantung meningkat itu kemudian disiram dengan air wudhu maka itu akan menjadi tenang gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menyadari ya bahwa marah itu adalah ujian. Dalam satu hadis dikatakan seorang yang kuat itu bukan seseorang yang jago gulat, ya, jago tempur, jago perang, tapi seorang yang kuat itu adalah seseorang yang mampu menahan amarahnya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk kategori orang-orang yang kuat dan saat kita sedang marah kita bisa menatanya supaya kemudian tidak menghadirkan kemudorotan atau kerusakan dan jangan sampai menyesal di hari berikutnya, di kemudian hari karena upaya-upaya yang telah kita lakukan sebab daripada kemarahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.